Di sebuah provinsi terpencil di Kalimantan Tengah, terdapat desa kecil bernama Rawa Hitam. Desa itu dikelilingi hutan rawa yang luas, berkabut hampir setiap malam, dan hanya bisa ditempuh lewat sungai sempit menggunakan klotok kayu. Tahun itu, 6 mahasiswa dikirim untuk menjalani KKN selama 1 bulan di sana. Mereka adalah Raka, ketua kelompok yang tenang dan logis; Dimas, suka bercanda dan paling berani; Sinta, pendiam tapi sangat peka; Wulan, cerewet dan mudah panik; Ardi, mahasiswa fotografi yang hobi merekam apa saja; Nisa, paling rajin dan dekat dengan warga. Saat pertama tiba, suasana desa terasa aneh. Warga jarang tersenyum. Anak-anak selalu masuk rumah sebelum maghrib. Dan setiap malam seluruh pintu rumah ditutup rapat sebelum jam 9. Kepala desa yang sudah tua hanya memberi satu pesan. Kalau malam, jangan pernah keluar rumah kalau dengar suara orang minta tolong dari rawa. Mereka menganggap itu hanya mitos desa. Sampai malam ketiga. Malam itu listrik desa mati total. Hujan turun deras. Angin dari rawa terdengar seperti suara orang menangis. Saat semua sedang berkumpul di rumah singgah, terdengar suara perempuan memanggil dari luar. "Tolong, tolong saya." Suara itu lirih, seperti orang tenggelam. Wulan langsung pucat. "Itu siapa malam-malam begini?" Dimas tertawa kecil. "Paling warga nyasar." Namun warga yang menjaga rumah singgah langsung berdiri panik. "Jangan buka pintu." Suara perempuan itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. "Tolong, dingin sekali." Sinta merinding, karena suara itu terdengar tepat di bawah jendela. Ardi diam-diam membuka sedikit tirai jendela, dan detik itu wajahnya langsung pucat. Di luar, ada perempuan berdiri di tengah hujan. Tubuhnya penuh lumpur hitam. Rambutnya panjang menutupi wajah. Kakinya tidak menyentuh tanah. Ardi jatuh mundur sambil gemetar. Itu bukan manusia. Suara ketukan mulai terdengar. Tok, tok, tok. Lalu berubah menjadi pukulan keras. Brak, brak, brak. "Tolong bukakan." Lampu minyak di rumah tiba-tiba padam sendiri. Dan di dalam gelap, mereka mendengar suara langkah basah berjalan mengelilingi rumah. Padahal, tak ada satupun pintu yang dibuka. Keesokan paginya, warga menemukan jejak lumpur hitam memenuhi dinding rumah singgah, yang membuat mereka ketakutan. Jejak itu berhenti tepat di depan kamar Dimas. Sejak malam itu, Dimas berubah. Ia sering melamun. Berkata ada perempuan yang selalu berdiri di belakang pohon rawa memanggil namanya. Setiap malam jam 1, Dimas keluar rumah tanpa sadar. Berdiri menghadap rawa sambil berbisik, "Aku datang." Suatu malam, Ardi diam-diam mengikuti Dimas sambil merekam video. Kabut malam sangat tebal. Dimas berjalan masuk ke rawa perlahan, seolah mengikuti seseorang. Lalu dalam rekaman, Ardi melihat sosok perempuan hitam berdiri jauh di depan. Tubuhnya tinggi, lehernya terlalu panjang, dan matanya putih seluruhnya. Makhluk itu menoleh ke arah kamera. Senyumnya terlalu lebar. Video mendadak rusak, dan terdengar suara Dimas menjerit keras. "Jangan lihat matanya." Ketika warga datang, Dimas sudah hilang. Yang tersisa hanya lumpur hitam dan bekas telapak kaki yang mengarah masuk ke rawa. Tapi anehnya, jejak itu hanya menuju ke dalam. Tidak ada jejak keluar. Setelah kejadian itu, warga akhirnya membuka rahasia desa. Puluhan tahun lalu, ada kelompok mahasiswa KKN yang datang ke desa itu. Salah satu mahasiswi hilang di rawa saat malam. Tubuhnya tak pernah ditemukan. Namun sejak itu, setiap beberapa tahun sekali, sesuatu di rawa akan mencari pengganti. Dan biasanya, ia mulai dengan memanggil namanya dari luar rumah. Malam terakhir, KKN menjadi malam paling mengerikan. Karena seluruh desa mendengar suara ketukan di setiap rumah secara bersamaan. Tok,
Tok, tok. Lalu suara perempuan yang sama berkata, "Sudah waktunya." Warga ketakutan dan mengunci rumah masing-masing. Di rumah singgah, Sinta tiba-tiba menunjuk jendela sambil menangis. Di luar sana, puluhan sosok berdiri di tepi rawa. Diam, tak bergerak. Tubuh mereka penuh lumpur hitam. Dan semuanya memiliki wajah Dimas. Lampu kembali mati. Suara langkah basah terdengar masuk ke dalam rumah. Satu demi satu. Tanpa ada pintu yang terbuka, jeritan para mahasiswa terdengar sepanjang malam. Dan saat pagi tiba, rumah singgah kosong. Semua mahasiswa hilang. Yang tersisa hanya kamera milik Ardi. Rekaman terakhirnya memperlihatkan satu hal. Puluhan wajah pucat berdiri mengelilingi kamera, sambil berbisik bersamaan. KKN belum selesai.